Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku Shalom Bapak Ibu, Jemaat Kristus di dalam Tuhan. Salam sejahtera, sehat selalu buat Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh diberi kesempatan untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang besar. Dia Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga memimpin setiap langkah hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan.
kepada Tuhan Yesus. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur sama-sama, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus yang selalu ada dan baru dalam hidup kami. Di tengah situasi dan kondisi yang sulit saat-saat ini, apa yang kami dapat lakukan hanya bergantung dan berserah kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati dan pimpin hidup kami ya Bapa. Berkati dan sertai ibadah kami hari ini ya Tuhan. Biar segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus adalah pilihan kita satu-satunya dalam hidup ini. Bersama Tuhan Yesus kita berjalan, bersama Tuhan Yesus kita bangkit dan menang. Mari serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dalam hidup kita. Mari berikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Hidup yang Kupilih membuat kami berarti, karena Tuhan Yesus Engkau Allah yang kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hidup yang Kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap.
hidup kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Yapmin Lu. Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati dan pikiran kita. Kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Tuhan Yesus yang telah membuktikan cinta kasih dan penyertaannya dalam hidup kita. Kau telah buktikan cintamu padaku dan kami bersyukur ya Bapa. Hari lepas hari dalam segala situasi apapun yang kami hadapi, Kau ada dan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya aku cinta. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh
Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sampai dengan detik ini kami boleh melihat dan merasakan bahwa kasih karunia demi kasih karunia Tuhan hadir dalam hidup kami. Meski kami masih tetap beribadah di rumah, kami terus memiliki kerinduan untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan, dan secara khusus berfokus kepada kebenaran firman, ingin mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus menolong kami sekali lagi, supaya ketika pembacaan firman Tuhan dinyatakan, perenungan firman Tuhan diuraikan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan untuk menyatakan kuat kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dan berkati jemaat-Mu yang mendengarkan, berikan fokus hati, pikiran, dan seluruhnya, supaya boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, masih di dalam rangkaian perenungan kita di dalam surat Efesus, kita memasuki pembacaan di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20, dengan satu tema yaitu tanpamu aku ambyar. Nah, saudara, mari kita akan memperhatikan pembacaan firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, berkaitan dengan peperangan rohani, saya mengamati saudara ada dua sikap keliru dari orang percaya dalam memahaminya. Kekeliruan yang pertama adalah memandang peperangan rohani ibarat sebuah peperangan antara kuasa yang baik dengan kuasa yang jahat, yang saling bersaing satu dengan yang lainnya, yang saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Ada sebagian orang percaya berpikir saudara, bahwa kekuatan yang baik akan jadi pemenangnya. Tetapi sebagian lagi berpikir bahwa tidak ada kuasa yang memenangkan peperangan ini, karena memang peperangan ini harus berlangsung secara terus-menerus. Saudara, saya berpikir ketika Paulus mengangkat isu mengenai peperangan rohani ini, maka yang dipikirkan bukanlah pemikiran seperti itu. Sebab Paulus tahu dan percaya
bahwa kemenangan dalam peperangan rohani ini ada di pihak Tuhan. Tuhan yang memiliki otoritas atas setan dan Kristus yang sudah mematahkan kuasa sengat iblis dengan kebangkitannya pada hari ketiga. Sehingga kita tidak boleh berpikir apalagi beranggapan bahwa iblis punya kesempatan untuk mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Sikap keliru yang kedua adalah menganggap remeh peperangan rohani. Mungkin saudara, karena berpikir bahwa yang namanya peperangan rohani ini adalah peperangan antara Tuhan dengan iblis, maka kita sebagai umatnya hanya tinggal diam dan menikmati kemenangan tanpa perlu melakukan apapun juga. Saya berpikir jikalau benar peperangan rohani ini adalah sesuatu yang kita tidak perlu melakukan apapun juga, maka saya pikir Roh Kudus tidak perlu repot-repot saudara mengilhamkan Paulus untuk menuliskan bagian ini sebagai nasihat yang diberikan kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita yang hidup sekarang ini. Justru kita melihat sebaliknya. Roh Kudus memimpin dan menuntun Paulus menuliskan hal ini karena ini memang urgent. Ini sesuatu yang penting untuk kita sikapi dan responi dengan benar. Tuhan melalui Paulus ingin mengatakan bahwa peperangan ini adalah sesuatu yang penting, karenanya kehidupan kekristenan kita tidak bisa dijalani dengan sikap yang santai, tanpa beban, tanpa pergumulan, dan tanpa masuk di dalam medan peperangan. Meskipun saudara sebenarnya iblis akan berusaha untuk membuat kita senantiasa berpikir seperti itu. Iblis akan berusaha untuk meninabobokan orang percaya dengan tidak menyadari bahwa di dalam dunia ini adalah medan peperangan yang dahsyat. Mereka akan berusaha untuk mempengaruhi pikiran dan hati kita untuk mengejar kenyamanan, kesibukan dengan urusan duniawi semata-mata. Sehingga kita didorong hanya mengejar keinginan-keinginannya tanpa berpikir bahwa ini adalah sebuah pertempuran, sebuah medan peperangan di mana kita harus terlibat di dalamnya. Sehingga akhirnya saudara, banyak orang percaya dibuat menjadi semakin bias terhadap realita peperangan yang tak nampak ini. Dan iblis akan mudah pada akhirnya untuk melemahkan dan menjatuhkan orang Kristen di dalam iman mereka. Oleh karenanya saudara, jika orang Kristen dan gereja tidak merasa berpikir untuk berjuang memuliakan dan mengasihi Kristus lebih daripada apapun di dunia ini dengan ketaatan yang penuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan menjadi lemah dan mudah dikalahkan. Ketika orang Kristen dan gereja hanya mengejar hidup yang berpadanan dengan dunia ini, gereja dan orang Kristen hanya mengejar kemakmuran, kesuksesan, kejayaan bagi diri sendiri dan bukan menjalani hidup yang berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya di muka bumi ini, maka jangan kaget jika kemudian kita melihat bagaimana kita akan menelan kekalahan dan pada akhirnya ambyar oleh karena tipu muslihat iblis yang berhasil mengalihkan perhatian kita. Oleh karenanya kita perlu merenungkan dan memikirkan tentang hal ini baik-baik saudara. Oleh karenanya kita akan melihat apa yang menjadi kunci kemenangan kita di dalam sebuah peperangan rohani. Kita melihat dari pembacaan yang ada tadi, kunci yang pertama, Paulus katakan bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-10. Mari kita telaah ayat ini dengan lebih mendetail. Dikatakan di sana, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam sebuah terjemahan yang lebih harfiah, saudara, seharusnya kalimatnya berbunyi demikian. Hendaklah kamu dikuatkan di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan. Melihat kalimat yang harfiah ini kita bisa melihat ada satu kebenaran yang sangat indah kita perhatikan. Bahwa Paulus, firman Tuhan mengatakan supaya kita memiliki kebergantungan kepada kuasa Tuhan
yang kita lakukan secara terus-menerus dan yang membuat kita kuat bukanlah diri kita sendiri, melainkan Tuhan yang telah menguatkan kita. Kenapa demikian, saudara? Karena kita harus menyadari bahwa peperangan ini adalah peperangan rohani. Peperangan rohani adalah sesuatu yang kasat mata. Maka kita tidak bisa bersandar kepada diri sendiri. Kita harus bersandar kepada Tuhan dengan kuat kuasanya. Pada saat kita mengatakan bahwa sayalah yang mampu, sayalah yang bisa, maka disitulah kita akan mengalami kejatuhan dan kehancuran. Ambil contoh di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Yosua kita bisa melihat, saudara, tentang kebenaran ini. Kita tahu bahwa Yosua dan bangsa Israel harus memasuki tanah perjanjian dan melewati beberapa bangsa yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah tembok Yeriko dan orang-orang yang ada di dalamnya. Saudara, Yeriko adalah kota yang besar, kota yang memiliki benteng yang sangat tebal, pertahanan yang sangat kokoh serta tidak terkalahkan. Namun kita melihat catatan Alkitab dengan jelas menuliskan, karena Yosua dan bangsa Israel mau taat mengikuti cara dan maunya Tuhan, karena mereka mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, maka Tuhan memberikan kemenangan dengan cara yang ajaib. Tembok yang begitu besar, yang begitu luas, yang begitu kokoh itu dikelilingi selama 7 hari sebanyak 13 kali. Dan saya rasa tidak ada strategi peperangan seperti itu lagi di zaman ini, saudara. Yang pada akhirnya hari ke-7 tembok itu menjadi runtuh dan orang Yeriko dapat dikalahkan dengan mudah oleh bangsa Israel. Taktik seperti ini sengaja Allah lakukan supaya mereka menyadari bahwa kemenangan itu bukan karena kuasa mereka, bukan karena kekuatan mereka, tetapi melainkan karena kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang Israel. Tuhan menyerahkan bangsa Yeriko itu kepada umat pilihannya Israel. Namun ironis sekali, setelah itu kemudian ada sesuatu yang terjadi berbanding terbalik, saudara. Ketika bangsa Israel akan menyerbu kota berikutnya, yaitu kota Ai. Arti nama Ai itu sendiri adalah berarti puing-puing atau reruntuhan. Jelas maksudnya bahwa ini bukanlah kota yang kuat, bukan kota yang berbenteng, tetapi kota yang biasa. Tetapi karena orang Israel sudah berubah setia, Alkitab katakan, dan kemudian mereka tidak lagi bergantung kepada Allah memerangi kota yang puing-puing ini, saudara. Alkitab justru mencatat mereka memperoleh dan menanggung kekalahan yang hebat dan memalukan. Saudara, contoh tadi sudah sesuatu yang sangat realistis sekali. Bagaimana bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, memperoleh kemenangan. Sedangkan bergantung pada diri sendiri akan memperoleh kekalahan. Saudara, peperangan kita saat ini jauh lebih dahsyat, sebab lawan kita bukanlah manusia. Paulus katakan bahwa lawan kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Yang artinya, saudara, kuasa-kuasa itu lebih besar daripada kita manusia, penuh dengan tipu muslihat, jahat, dan menghendaki kita binasa dan kalah. Bayangkan, saudara, dengan kekuatan lawan yang sebegitu, kita mau mengandalkan kemampuan sendiri, jelas sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Oleh karena itu kita harus mewaspadai salah satu strategi iblis dengan baik. Iblis akan berusaha, saudara, mengarahkan, membelokkan arah hidup kita yang seharusnya berpusat pada Allah, berpusat kepada kuasa Tuhan, berpusat hanya kepada kekuatan Tuhan, menjadi berpusat pada diri sendiri. Iblis seringkali membelokkan kita untuk mengajak kita mengejar dan mencari kemuliaan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, bukan kemuliaan Tuhan.
Dia akan menawarkan kata-kata kompromi dengan dosa. Dia akan menawarkan supaya kita mengejar kenikmatan dan keindahan dunia ini dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara dan saya lalai untuk menggenapi tujuan Allah yang tetapkan bagi kita, yaitu hidup bagi memuliakan Dia. Hal ini pernah iblis lakukan dan dicatat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 11. Ayat 1 sampai 11, pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, iblis berusaha agar Yesus tidak menggenapi kehendak Bapa dengan membelokkan arah tujuan kedatangannya dalam dunia ini. Dan bukan hanya sekali, tetapi sampai pada Yesus akan naik di kayu salib, iblis berusaha membelokkan visi Tuhan Yesus di Taman Getsemani supaya kehendaknya yang jadi dan bukan kehendak Bapa. Tetapi saudara, Yesus yang bergantung penuh kepada Bapanya, yang taat kepada Bapanya, dia memperoleh kemenangan sampai tuntas. Kadang ironis saudara-saudara melihat fakta bahwa banyak anak Tuhan yang meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa berdaulat dalam hidupnya. Tetapi hidup dipenuhi dengan ketakutan, hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, hidup dipenuhi dengan kecemasan yang berlebihan. Sehingga menimbulkan keluh kesah, sungut-sungut dan tidak bisa bersyukur kepada Tuhan ketika melewati persoalan yang rumit, ketika menjalani hidup yang sulit. Bukankah seharusnya ketika kita yakin bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu maha kuasa, dan keyakinan itu tidak hanya berhenti pada saat kita memuji Tuhan dan di dalam tempat ibadah saudara, tetapi justru keyakinan itu juga muncul ketika kita harus bertabrakan dengan realitas bahwa hidup tidak mudah dan sulit bagi kita, dan kita tetap memuji Tuhan. Oleh karenanya saudara, poin selanjutnya yang berkaitan dengan ini adalah kita harus memiliki kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya bersandar kepada kuat kuasanya, tetapi jelas Paulus mengatakan kunci kemenangannya adalah kita harus memiliki kehidupan kerohanian yang benar di hadapan Tuhan. Ayat 13 sampai dengan ayat 20 saudara bisa membacanya. Dikatakan di sini ada perlengkapan senjata Allah. Ini merupakan satu gambaran, satu metafora yang menunjukkan seperangkat perlindungan yang Allah sediakan bagi kita. Tujuannya adalah supaya kita bertahan melawan siasat licik dari si iblis. Saudara, kata bertahan memiliki penekanan yang penting dari bagian ini. Karena muncul di dalam ayat 11, ayat 13 dan ayat 14. Di mana Paulus menasihatkan supaya kita kuat di dalam Tuhan dengan bertahan, berdiri teguh, bertahan, khususnya terhadap serangan iblis yang secara konstan berakibat buruk bagi kita. Jadi kita harus bertahan, berpegang teguh sampai pada akhirnya dan mengalami kemenangan. John Stott mengatakan bahwa keenam metafora tersebut menggambarkan mengenai kebenaran, ketulusan, berita Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman. Semua Allah sudah sediakan. Tugas kita adalah mengenakannya. Dan untuk mengenakan perlengkapan senjata ini, kita perlu mengusahakan secara maksimal pertumbuhan iman kita setiap hari dengan ketekunan yang luar biasa. Caranya bagaimana? Caranya melalui pembacaan Alkitab secara rutin, menjaga konsistensi waktu teduh kita, menyediakan waktu khusus berdoa, membaca buku-buku rohani, kesaksian orang-orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, memeriksa rajin keadaan rohani kita dengan jujur, dengan rutin secara pribadi ataupun kelompok-kelompok pemuritan, menjalankan hidup yang bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan, saudara. Namun jujur bahwa sedikit sekali orang Kristen yang memikirkan
bahwa asupan rohani yang benar setiap hari itu adalah penting agar kita kuat dan bertahan dalam peperangan rohani ini. Dan kebanyakan menganggap bahwa ibadah seminggu sekali itu merupakan asupan rohani yang sudah cukup untuk menghadapi peperangan ini. Karena mungkin saudara ada banyak alasan yang bisa kita berikan. Dan mungkin juga kita berpikir bahwa hidup ini sebenarnya tentang bagaimana kita mencari uang dan kita kemudian memenuhi kesenangan diri kita. Jadi tidak ada lagi waktu untuk cari Tuhan. Tetapi kita punya banyak waktu untuk cari uang. Dan kita punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Apakah kita lupa dengan perkataan firman yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, firman ini pertama-tama dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Kita melihat sepanjang perjalanan 40 tahun dengan berbagai persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan ingin mengajari mereka melihat dengan baik, dengan seksama bahwa anugerah Tuhan bagi mereka itu cukup dan mereka harus belajar benar-benar hidup bergantung hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang bisa menolong mereka tatkala mereka kelaparan. Tidak ada yang menolong mereka ketika mereka kehausan. Nggak ada yang bisa menolong mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang keji, bangsa-bangsa yang besar di sana. Hanya Allah satu-satunya sumber pengharapan dan sumber kehidupan mereka. Apakah kita juga menjalani hidup ini dengan keyakinan yang sama seperti yang Allah maksudkan ini? Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Pengakuan yang lahir dari pengenalan dan pengalaman Daud berjalan bersama dengan Allah. Baik ketika dia berada di padang rumput yang hijau, ataupun ketika Tuhan izinkan dia berada melewati lembah kekelaman. Daud tahu satu hal, bahwa hidupnya tidak bergantung pada keadaan, melainkan hidupnya bergantung kepada Allah sebagai gembala yang baik. Sehingga dengan keyakinan yang teguh dia berkata menutup mazmurnya, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya pikir saudara, salah satu taktik iblis yang berhasil merasuki jutaan orang Kristen yang tak bertumbuh adalah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka punya Tuhan yang berkuasa. Mereka memiliki Tuhan, tetapi mereka tidak perlu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak perlu mengenal Tuhan lebih dalam, tetap boleh hidup sesuka hati mereka, tetap boleh hidup sesuai dengan apa yang mereka suka. Tak masalah kalau mereka tidak punya waktu untuk Tuhan. Tidak punya masalah kalau mereka tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Tidak masalah kalau mereka tidak bertekun dalam doa. Tidak masalah kalau mereka tidak membaca Alkitab. Tidak masalah kalau mereka tidak menginjili. Tidak masalah kalau mereka tidak melayani. Tidak masalah kalau mereka tidak hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau. Iblis akan mengusahakan susah membentuk orang-orang Kristen yang tak bertumbuh itu menjadi orang Kristen nominal. Orang Kristen nominal artinya tidak memahami sungguh-sungguh kehendak Tuhan dalam hidupnya, karena imannya tidak bertumbuh. Meski mereka mengaku bahwa diri mereka Kristen, tapi mereka hidup dengan cara-cara duniawi, sehingga akhirnya orang-orang Kristen semacam inilah yang sulit, saudara, yang tidak akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan dalam peperangan rohani dalam dunia ini. Tentu kita tidak mau menjadi salah satunya. Oleh karenanya, berusahalah memiliki kehidupan rohani yang sehat, yang bertumbuh, yang benar. Saya membaca satu kisah
Dan saya membawakan sebuah video untuk kita bisa saksikan. Saudara, ini adalah kisah mengenai Bob Willen, seorang veteran perang Vietnam yang kehilangan kedua kakinya karena ranjau. Tanpa mempedulikan kelemahan fisik yang dia punya, dia mengikuti sebuah lomba lari maraton sepanjang 42 kilo pada tahun 1986 di kota New York dengan menggunakan kedua tangannya. Meskipun dia harus menyelesaikan perlombaan selama 5 hari, namun dia selesaikan lomba lari maraton itu sepanjang 42 km secara full, sehingga namanya dicatat di dalam catatan Guinness Book of Record sebagai satu-satunya orang cacat yang berhasil menyelesaikan perlombaan maraton 42 kilo di kota New York. Saudara, perjuangannya harus dibayar mahal. Sekujur badannya terluka dengan hebat. Tangannya, kakinya, dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Bahkan 100 meter ketika menjelang finish, dia merasa sudah sangat lelah. Dia sudah merasa ingin menyerah. Tetapi ketika dia melihat garis finish, dia terus berusaha dengan sekuat tenaga. Seolah hatinya terbakar. Semangatnya kembali tumbuh. Dan dia berjuang menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Seperti Bob Willen yang akhirnya menyelesaikan pertandingan maratonnya dengan baik. Saya berpikir kehidupan rohani kita pun seharusnya demikian. Kita hidup di dalam sebuah medan peperangan. Kita tidak bisa santai. Kita harus sungguh-sungguh hidup memikirkan bagaimana caranya kita hidup memuliakan Tuhan. Waktu-waktu kita semakin sempit, waktu-waktu kita semakin terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari depan. Dan di dalam peperangan ini, dibutuhkan bukan hanya hati yang bersandar, hidup yang bersandar, tetapi bagaimana hidup rohani kita betul-betul sehat, betul-betul kuat. Kita bukan hanya perlu memiliki keinginan yang kuat, tetapi kita harus melatih hidup ibadah kita dengan baik di dalam dunia ini. Tanpa melatih latihan rohani, maka mustahil bagi kita untuk bertahan menghadapi peperangan rohani setiap hari yang semakin hari semakin berat. Jadi, mari kita telaah kehidupan kita sebagai orang Kristen sampai dengan detik ini. Apakah kita orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Ataukah kita orang-orang Kristen yang nominal? Kalau sungguh-sungguh mengasihi Kristus, apakah kita sedang menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus? Melakukan apa yang dikehendakinya? Menjalani hidup yang sedang memuliakannya, baik dari kehidupan pribadi kita, keluarga kita, studi pekerjaan, usaha, pelayanan, relasi kita dengan sesama. Dan ketika memasuki masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, adakah hidup yang sungguh-sungguh bergantung dan yakin kepada kedaulatan dan kuasa Tuhan? Bahkan iman kita semakin bertumbuh lebat dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya, melalui waktu doa-doa kita, di dalam pergumulan-pergumulan kita. Saudara, memang untuk bisa bertahan terhadap strategi iblis, Allah memberikan kita kuasanya. Tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk mengusahakan kesehatan rohani kita. Inilah strategi kunci kemenangan yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Bersandar kepada Tuhan dan berusaha miliki kehidupan rohani yang sehat terus menerus setiap hari. Saudara, agenda iblis tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dia akan berusaha untuk menggagalkan supaya kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan saya dan saudara supaya tidak menyenangkan hati Tuhan. Iblis berusaha akan menipu kita. Dia akan menekan kita. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menyerang kita agar kita berhenti berharap kepada Tuhan.
agar kita berhenti berserah kepada Tuhan, agar kita mengandalkan diri sendiri, agar kita mementingkan diri sendiri, agar kita mencari kenikmatan dunia ini. Iblis akan berusaha menjauhkan engkau dari Tuhan. Iblis akan berusaha supaya kita tidak berjalan lagi sesuai dengan panggilan kita. Dan pada akhirnya dia berharap engkau dan saya akan meninggalkan Tuhan untuk seterusnya. Tetapi nasihat firman Tuhan berkata, bertahanlah, jangan menyerah, bersandarlah kepada Tuhan. Usahakanlah hidup rohanimu sehat, latihlah dirimu beribadah, kata Paulus. Karena latihan ibadah itu berguna, baik untuk kehidupan saat ini, ataupun juga untuk kehidupan yang akan datang. Karena dengan latihan rohani inilah, kita boleh bertumbuh mengasihi Tuhan setiap hari. Sebab kita tahu, tanpa Tuhan, dalam peperangan ini, dalam hidup ini, kita ambiar. Oleh karena itu, pegang teguhlah kepada Tuhan. Milikilah kehidupan rohani yang baik, yang sehat, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di dalam peperangan rohani yang harus kami jalani di dunia ini, kami tidak berjalan sendiri. Ada Dikau yang bersama dan beserta dengan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, bertahan dalam serangan-serangan iblis, tegap dan teguh berpegang kepada keyakinan kami kepada Engkau. Dan kami terus bertanggung jawab mengusahakan pertumbuhan rohani kami semakin sehat, semakin baik, memuliakan Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya menyadari bahwa dalam kesementaraan hidup ini, ada sesuatu yang Tuhan titipkan begitu penting bagi kami, yaitu untuk hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Oleh karenanya, mampukan kami, tolong kami, dan biarlah kami mengusahakan terus-menerus hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Mohon Tuhan bekerja, dan Tuhan terus mengingatkan kami akan firman ini setiap hari. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang menuntun dan memimpin setiap langkah hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari berjalan bersama Tuhan. Mari percaya bahwa dengan kekuatan Tuhan, kita mampu melewati semuanya. Bukan dengan kekuatanku ya Bapa, ku dapat jalani hidup kami ini. Tapi biarlah dengan Tuhan Yesus menyertai, kami dimampukan dan dikuatkan selalu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang
Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita bersama bangkit berdiri, kita mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sekali lagi kita akan merendahkan hati untuk berdoa, menyatakan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan, kebaikan, kemurahan hati Tuhan sampai dengan detik ini. Meski mungkin hari demi hari kami harus bergumul, mungkin hari demi hari kami harus bergelut dengan berbagai macam persoalan, tetapi kami boleh bersyukur pada hari Minggu ini. Kami boleh bersama-sama hadir beribadah di rumah masing-masing dan menaikkan doa-doa kami dan melihat dengan ucapan syukur bahwa Tuhan terus memimpin hidup kami sampai dengan detik ini. Terima kasih. Bapa, kami juga berdoa, mohon belas kasihan Tuhan supaya di dalam masa pandemi ini tidak membuat pertumbuhan iman jemaat-Mu berkurang, tetapi justru melalui masa-masa yang sulit ini, pertumbuhan iman jemaat GK Agape semakin bertumbuh dengan sehat, berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Karena dengan masa-masa yang sulit ini menolong kami, mengarahkan kami untuk mencari pengharapan hanya di dalam Engkau. Kuat kuasa bukan pada diri kami, tetapi bersandar hanya kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah-ibadah ataupun persekutuan online, menolong kami terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Melalui saat teduh pribadi, ataupun juga melalui kiriman-kiriman ayat firman Tuhan, boleh menolong kami semakin mengenal siapa Tuhan, dan merenungkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu berkati semua jemaat-Mu, supaya meresponi sarana-sarana pertumbuhan yang Tuhan sediakan, supaya mereka semakin mengenal Engkau. Kami juga mau bersyukur kepada Tuhan, karena pelaksanaan Gota sudah berjalan dengan baik di tahun yang lalu. Dan kami memasuki periode yang baru di dalam bulan Juli ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih mempercayakan kepada kami pelayanan ini. Dan kami mensyukuri jemaat-Mu meresponi dengan baik. Mereka mau menjadi donatur-donatur untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Papua, mendukung anak-anak Tuhan yang sedang menempuh studi mereka di Papua sana. Tuhan berkati setiap dana yang kami kirimkan, supaya menolong mereka belajar dengan baik, bertumbuh juga dalam iman kekristenan dengan baik, sehingga mereka kelak menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di Papua sana juga ada pandemi corona. Tuhan menolong untuk anak-anak yang ada di sana, untuk masyarakat yang ada di Sentani. Tuhan juga menolong untuk pemerintahan baik daerah ataupun pusat dalam mengkoordinasi untuk penyelesaian pandemi ini. Tuhan juga menolong mereka semua. Juga anak-anak ini juga harus menjalani studi secara online. Tuhan menolong mereka dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan membuka jalan. Guru-guru yang ada pun diberikan ide-ide kreatif untuk tetap bisa menyampaikan pembelajaran dengan maksimal bagi anak-anak yang ada di sana. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga besar Bu Santi dan Pak Jonri, yang mana ibunda dari Bu Santi baru saja dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapa, biarlah Engkau menghiburkan mereka, menguatkan mereka, menolong mereka untuk berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan.
Terima kasih untuk segala prosesi penghiburan sampai dengan kremasi yang berjalan dengan baik. Tuhan memberkati perjalanan pulang Bu Santi, Pak Jonri sekeluarga ke Surabaya. Tuhan pimpin perjalanan mereka dengan baik. Lindungi dan jagai mereka ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang sudah memberkati saudara-saudara seiman kami dalam pertambahan usia mereka. Kami bersyukur untuk pertambahan usia Bapak Prayudi Antonius. Tuhan berkati dengan pertambahan usia ini, imannya semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan dia juga boleh terus giat melayani Tuhan secara khusus sebagai ketua Dep Misi. Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Mu, sehingga melalui segala program yang dipikirkan, dilaksanakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Andri Sultana. Kami juga bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tolong supaya Pak Andri juga boleh semakin mengasihi Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dalam pekerjaannya berkaitan dengan sosial, Tuhan berkati, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat sebagai seorang dokter, sehingga banyak orang merasakan jamahan kasih Tuhan melalui pekerjaan Bapak Andri. Kami juga berdoa untuk Bapak Limsius Sumirat. Tuhan, kami bersyukur untuk pertambahan usianya. Tuhan berkati dia dalam pertumbuhan rohani semakin mengasihi Tuhan. Dan dia belajar juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari segala yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan berkati pekerjaan keluarga, berkati juga kehidupannya. Terima kasih. Tidak lupa kami juga mau bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dalam sepekan ini. Bapa, kami mau mengembalikan dengan ungkapan syukur dalam bentuk persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Apapun yang kami berikan, biarlah kami memberikannya dengan tulus dan ikhlas. Karena kami tahu kami cuma pengelola dari uang ini. Bukan milik kami, tetapi kepemilikan dari Tuhan. Sehingga Tuhan boleh pakai secara leluasa untuk kemuliaan-Mu. Berikan hikmat bijaksana bagi gereja yang mengelolanya. Di tengah-tengah masa-masa seperti ini, biarlah pengelolaan keuangan kami juga boleh terus bermanfaat, boleh terus menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan pimpin dan Tuhan tolong kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Yapminlu. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan firman-Nya. Bersandarlah kepada kuasa Tuhan, bertahanlah dan bangunlah kehidupan kerohanianmu secara sehat di hadapan Tuhan, supaya engkau dan saya mampu untuk memenangi peperangan rohani ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan.